Baik, assalamualaikum anak-anak bapak. Selamat pagi semuanya. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Sudah sarapan? Iya. Nah, baik. Jadi anak-anak bapak semua pada semangat, pada sehat, jangan ada yang masalah-masalah ya. Nah, sebelum belajar, mari kita hari ini berdoa untuk pembelajaran yang lancar dan semangat. Yuk. Bapak mau si Egi pimpin doanya. Ayo nak. Sebelum belajar mari kita berdoa menurut dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Nah, supaya semangat hari ini kita belajarnya, Bapak mau kita semua nyanyi sama-sama, nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Hafalkan lagunya kan? Ya, baik. 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir? Bagus. Ya. Baik. Kali ini kita akan belajar mengenai keragaman suku bangsa di negeri kita, di Indonesia. Ya, tujuan kita belajar kali ini yaitu kalian harus mampu menjelaskan hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia dengan benar. Yang kedua, tujuan kita belajar kali ini yaitu siswa mampu menjelaskan keragaman suku di Indonesia. Yang ketiga, kalian juga harus mampu menjelaskan keragaman pakaian adat di Indonesia. Yang keempat, kalian juga harus mampu menjelaskan keragaman rumah adat di Indonesia. Yang kelima, kalian harus mampu mengenal suku bangsa yang ada di Indonesia dengan benar. Dan yang terakhir, tujuannya kita kali ini yaitu mampu menciptakan ciri khas pakaian adat suatu daerah. Ya. Nah, coba lihat bukunya ya di halaman 20 nak. Nih. Nah, di sini ada gambar peta Indonesia ya. Nah, coba nih. Coba kalian amati ya. Di pulau manakah kita tinggal sekarang? Ayo, coba si Rosni jawab pertanyaan Bapak. Di manakah kita tinggal? Di pulau manakah kita tinggal sekarang? Di pulau apa? Di Pulau Sumatera. Benar, kita tinggal di Pulau Sumatera. Lalu banyak tidak? Banyak atau sedikit enggak pulau-pulau yang ada di peta Indonesia ini? Banyak. Iya. Ada berapa pulau? Pulau-pulau yang besar? Coba kita sebutkan satu persatu. Ini pulau apa? Pulau Sumatera, benar. Ini Pulau Jawa. Ini benar. Ini pulau apa? Pulau Kalimantan. Ini pulau apa nak? Pulau Sulawesi. Yang ini Pulau Papua. Benar semua, Bapak pintar-pintar. Ya. Nah, menurut kalian ini, ya, menurut kalian apakah jarak dari satu pulau ke pulau lain itu jauh atau dekat? Jauh, iya benar sekali, jauh. Jadi nak, antara Pulau Sumatera dengan pulau lainnya itu sangat jauh sekali jaraknya. Baik, lalu bagaimana kondisi alamnya nak? Beda sama. Bagaimanakah kondisi alamnya? Ya, berbeda-beda. Ada yang dataran tinggi, ada dataran rendah. Iya, bagus sekali. Kemudian sama tidak kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesianya? Beda kan? Iya benar, beda. Jadi
kondisi penduduk di Pulau Sumatera dengan kondisi penduduk di Pulau Kalimantan berbeda, ya. Lebih padat yang mana? Lebih padat di Pulau Sumatera, benar. Nah, jadi dari Sabang sampai Merauke tadi, seperti yang kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke tadi, banyak terdapat keberagaman suku di negara kita, di Indonesia, ya. Nah, sekarang kita harus mengetahui bahwa antar pulau ini, ya, antar pulau-pulau yang berjauhan berakibat pada kondisi, ya, setiap daerah dan penduduknya berbeda-beda. Nah, sekarang Bapak mau kalian berdiskusi mengenai hubungan antara banyaknya suku di Indonesia ini, ya, dengan kondisi wilayahnya. Kemudian kalian sampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Paham anak Bapak? Paham. Baik. Ya. Nah, sekarang sudah selesai diskusinya? Iya, sudah selesai. Ya. Coba sampaikan hasilnya ke depan kelas. Kelompok kelapa maju. Tria menjelaskan. Iya, menjelaskan hasil diskusinya ke depan. Ayo, silakan. Iya, bagus sekali, ya. Jadi kondisi pulau satu dengan pulau lainnya berbeda. Sama lain, ya. Penduduk Sumatera dan penduduk Kalimantan berbeda kondisi wilayahnya. Kemudian sukunya juga berbeda. Di Sumatera ada suku Melayu, ya, suku Batak. Kalau di Kalimantan ada suku Dayak, ya, berbeda. Bagus sekali. Nah, coba kita lihat halaman 22. Kalian bisa lihat, kalian bisa baca. Ayo baca faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Nah, ada berapa faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia? Coba sebutkan, Sudarsono. Ayo, ada berapa? Ada 5. Benar sekali, 5. Yang pertama apa? Yang pertama adalah letak strategis kondisi wilayah Indonesia, ya. Faktor penyebab keragaman di Indonesia ada 5. Yang pertama tadi apa, Sudarsono? Letak strategis wilayah Indonesia. Benar sekali. Nah, maksudnya apa? Indonesia sangat strategis, yaitu siapa yang tahu Indonesia berada di mana? Berada di benua apa? Di antara benua apa? Coba Salsa sebutkan, Indonesia berada di benua apa? Berada di antara benua Asia dan benua Australia. Benar sekali, pintar. Kemudian letak strategis tersebut, ya, juga Indonesia berada di samudra mana? Coba Nopi sebutkan, Indonesia berada di samudra mana, Nopi? Ya, Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Benar sekali, ya. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan, ya. Jadi banyak para pedagang yang lewat, yang mampir ke Indonesia untuk berdagang. Kemudian yang kedua apa faktor penyebabnya? Coba yang tahu nomor 2 faktor penyebabnya, Anugrah. Nomor 2 apa, Nak? Iya, benar sekali. Yang nomor 2 faktornya itu kondisi negara kepulauan. Kondisi negara kepulauan. Nah, Indonesia merupakan wilayah kepulauan. Kenapa dinamakan wilayah kepulauan? Karena
terdiri atas banyak pulau. Bagus. Coba siapa yang bisa menyebutkan ada berapa jumlah pulau di Indonesia? Nova. Ada berapa, Nak? Iya, benar sekali. Kurang lebih 13.466 pulau. Wow, banyak sekali ya. 13.466 pulau. Ya. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Jadi karena banyaknya penduduk, bertumbuh menjadi satu suku bangsa ya. Satuan suku bangsa. Lalu yang ketiga apa? Faktor penyebab keragaman di Indonesia. Coba Bapak mau nanya si Rosni. Yang ketiga apa, Nak? Iya, benar. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Perbedaan kondisi alam. Nah, ya, negara Indonesia sangat luas, Nak, dan terdiri dari tadi berapa? 13.466 pulau, ya. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara vulkanis. Apa itu vulkanis? Negara dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun gunung bukan gunung berapi, ya. Kehidupan masyarakat ada juga kehidupan masyarakat pantai, ya. Berbeda dengan masyarakat pegunungan. Kalau masyarakat pantai rata-rata bekerja sebagai nelayan, sedangkan masyarakat pegunungan rata-rata bekerja sebagai petani. Benar sekali, Anak Bapak. Yang keempat, siapa yang tahu yang keempat? Aulia. Yang keempat Aulia tahu. Yang keempat faktor penyebabnya adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Ya, benar. Keadaan transportasi dan komunikasi. Benar. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat menyebabkan apa? Dapat menyebabkan perbedaan masyarakat di Indonesia, ya. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat yang lain, ya. Sebaliknya, Nak, sarana yang terbatas dan akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat yang lainnya. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman yang masyarakat yang ada di Indonesia. Paham? Sampai sini paham. Lalu yang kelima, apa faktor penyebabnya? Coba Aini. Apa yang kelima faktor penyebabnya? Benar sekali, pintar semua anak Bapak. Yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari luar maupun dari dalam masyarakat itu sendiri, membawa pengaruh, ya, pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia, Nak. Ya, masyarakat yang masyarakat perkotaan itu relatif mudah, ya, mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sedangkan masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru dan mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya dari luar. Jadi itu penyebabnya. Nah, itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana dengan kondisi daerah kalian? Ya, apakah berbeda dengan daerah lain? Ya tentu berbeda, Nak. Kita di Serang Bedagai dengan masyarakat Kota Medan berbeda. Masyarakat Kota Medan masih lebih maju dalam menggunakan teknologi, ya.
Kemudian bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa Indonesia? Ya, kita harus saling menghargai. Benar kata Aulia tadi, kita harus saling menghargai. Ya, keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Ya, hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Jangan kita saling mengolok-olok. Oke, kita saling menghargai dan bekerjasama dengan semua suku bangsa Indonesia. Dengan bekerjasama apa yang kita dapat? Dengan bekerjasama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Tidak akan lagi ada namanya perang. Paham anak Bapak sampai sini? Ada pertanyaan? Paham, bagus. Nah, sekarang kita akan berdiskusi mengenai keragaman di Indonesia. Ya, sebelumnya Bapak akan ambil sebuah gambar. Ya, Bapak akan ambil sebuah gambar nih, gambar keberagaman pakaian adat atau pakaian tradisional di Indonesia, ya, dari provinsi Aceh sampai provinsi Papua. Nah, kalian lihat ini, berbeda-beda kan, ya kan? Nah, ciri-cirinya berbeda-beda juga. Coba Bapak ingin tahu dulu. Tasya, ciri-ciri masyarakat Batak, suku Batak. Iya, punya rata-rata kebanyakan terdapat ulos, benar. Ya, kalau Melayu ada tari selamat 12, benar. Itu dia. Nah, itu ciri-cirinya ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi anak Bapak? Ya, sudah paham semua mengenai ciri-ciri pakaian adat ya di Indonesia. Nih kalian bisa lihat, kalian bisa amati gambar di papan di depan kalian ya. Kalian amati satu persatu seperti apa ciri-cirinya. Nanti setelah itu kita kalian kerjakan, kalian diskusikan apa ciri-cirinya. Ya. Baik. Oke, hari ini pembelajaran kita mengenai keragaman suku bangsa di Indonesia telah selesai. Ya, untuk itu kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai sebagai umat beragama dan suku bangsa. Kita harus saling menghargai, jangan saling mengejek, jangan saling mengolok ya. Kemudian apa tadi, ada berapa faktor penyebab keragaman di Indonesia? Ada 5. Yang pertama tadi yaitu letak strategis kondisi wilayah Indonesia. Yang kedua kondisi negara kepulauan. Yang ketiga perbedaan kondisi alam. Yang keempat keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Itu faktor-faktor yang harus kita ingat. Faktor-faktor penyebab terjadinya keragaman di Indonesia. Iya. Baik, karena Bapak sudah paham, maka pembelajaran hari ini setelah selesai kita akhiri dengan membaca lafaz alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum pulang coba dibereskan semua dulu kelasnya, jangan ada yang berantakan lagi, dibersihkan. Tugasnya piket. Ya, jangan ada yang pulang dulu, kita bersihkan kelasnya baru kita boleh pulang. Baik, sebelum pulang Bapak mau Krisna pimpin doa. Ayo Krisna. Sebelum pulang maka kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.